Hai, selamat datang kembali di Airalun Podcast. Hari ini aku ingin kita bicara tentang sesuatu yang mungkin terasa sangat personal bagi banyak dari kita, yaitu seni mengejar. Pernah nggak kamu menginginkan sesuatu nih? Bisa itu jabatan di kantor, peluang bisnis, atau mungkin sesederhana balasan pesan dari seseorang yang kamu suka? Sampai kamu merasa hidupmu itu berputar di situ-situ aja. Kamu terus-menerus mengecek HP, kamu selalu berusaha terlihat sempurna di depan mereka, kamu mengorbankan waktu tidurmu untuk memikirkan langkah apa lagi ya yang harus aku ambil supaya mereka melirik aku. Tapi anehnya, semakin besar usahamu untuk menangkap hal itu justru terasa semakin jauh. Kamu merasa seperti sedang mengejar bayangan di tengah terik matahari. Semakin kencang kamu berlari, bayangan itu ikut lari juga dengan kecepatan yang sama. Kamu lelah, kamu haus, kamu mulai bertanya-tanya pada dirimu sendiri. Apa ya yang salah dari aku? Mungkin jawaban ini terdengar menyakitkan tapi sangat membebaskan. Masalahnya bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi kamu terlalu haus. Kita akan membedah rahasia di balik magnetic presence. Kita akan belajar kenapa berhenti mengejar adalah langkah pertama untuk mulai menarik. Kita akan bicara tentang energi, psikologi, atau satu kebiasaan yang bakal bikin peluang justru antre di depan pintumu tanpa kamu harus perlu cari perhatian lebih. Mari kita bicara soal energi. Dan jangan khawatir, ini bukan hal mistis ya. Secara tidak sadar, saat kita mengejar sesuatu dengan rasa takut kehilangan, kita sedang memancarkan getaran kekurangan atau lack. Kamu bertindak seolah-olah tanpa hal itu, kamu tidak lengkap dan dunia bisa merasakannya. Bayangkan, kamu sedang berada di sebuah toko, ada seorang pramuniaga yang terus-menerus mengikuti kamu, menawarkan barang setiap detik dan kelihatan sangat butuh kamu belanja. Apa perasaanmu? Pasti risih kan? Kamu pengen cepat-cepat keluar dari toko itu. Sebaliknya, bayangkan, pramuniaga itu ramah sekali, menyapa sebentar, lalu kembali fokus menata barang-barangnya dengan tenang. Dia terlihat asyik dengan dunianya, tapi tetap terbuka kalau kamu butuh. Kamu justru merasa nyaman untuk melihat-lihat lebih lama, dan besar kemungkinan kamu jadi belanja. Itulah perumpamaan dari magnetisme. Saat kamu mengejar orang atau peluang dengan rasa needy, kamu sedang memberi beban pada mereka. Kamu seolah bilang, tolong dong kasih aku validasi biar aku ngerasa berharga. Itu berat sayang. Orang akan secara insting menjauh atau retreat karena mereka tidak mau memikul beban kebahagiaanmu. Magnetisme adalah kebalikannya. Magnetisme adalah saat kamu merasa selesai dengan dirimu sendiri. Kamu merasa sudah utuh dengan atau tanpa hal yang kamu inginkan itu. Dan ketika kamu merasa utuh, kamu menjadi ringan, kamu menjadi menarik. Orang-orang akan mendekat karena mereka ingin merasakan ketenangan yang kamu punya, yang kamu pancarkan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara berhenti mengejar kalau aku benar-benar pengen hal itu? Jawabannya adalah detachment atau melepaskan keterikatan hasil. Ini bukan berarti kamu jadi malas atau gak punya tujuan. Kamu tetap bekerja, kamu tetap ramah, tapi kamu melepaskan keharusan bahwa hasilnya harus sesuai kemauanmu sekarang juga. Gunakan prinsip ini. Aku melakukan ini karena inilah versi terbaik diriku, bukan karena aku mengharapkan imbalan tertentu. Misal nih, kalian lagi menuliskan laporan hasil kerja kalian, tapi kalian jangan mikir gini, aku membuat laporan hasil kerja ini semoga bisa dipuji atasan. Tapi pikirkan, aku nulis ini karena aku sebagai karyawan yang sangat mencintai pekerjaanku ini. Pergeseran niat ini bakal mengubah vibrasi kerjamu, hasilnya bahkan lebih jernih. Pujian itu bakal datang sendiri kok tanpa kalian minta. Ingat, ada kata-kata seperti ini. Identity change happens quietly. Jangan diumumkan, jangan dipaksakan. Cukup lepaskan genggamanmu pada ekspektasi dan beri ruang bagi semesta untuk memberikan apa yang memang sudah jadi hakmu. Nah, ada satu analogi yang aku suka banget nih. Jangan mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu itu lincah. Semakin kamu kejar dengan jaring, mereka bakal terbang lebih jauh lagi. Tapi kalau kamu berhenti mengejar dan mulai membangun taman yang indah, kamu tanami bunga-bunga yang harum, kamu sirami tanahnya, kamu cabuti rumput liarnya, maka kupu-kupu itu akan datang sendiri tanpa kamu undang. Bahkan kalaupun kupu-kupu itu nggak datang hari ini, kamu tetap punya taman yang cantik untuk kamu nikmati sendiri. Kamu nggak rugi apa-apa. Perumpamaan membangun taman ini adalah metafora untuk self-improvement.
Daripada sibuk mikirin kenapa peluang gak datang-datang, mendingan sibuk belajar skill baru. Entah skill apapun itu yang kalian kuasai, yang kalian suka. Daripada galau nungguin balasan pesan seseorang, mending kalian baca buku, manfaatkan otak kalian agar lebih terasah lagi. Daripada cari perhatian di media sosial, mending asah kemampuan bicaramu biar semakin berwibawa. Jadilah orang yang begitu asyik dengan pertumbuhannya sendiri, sampai kamu gak sadar kalau kamu sudah menjadi magnet bagi orang-orang hebat lainnya. Sebelum kita akhiri sesi ini, aku ingin kalian duduk diam sejenak. Tutup mata kalau memungkinkan. Rasakan bahwa saat ini, detik ini, kamu sudah cukup. Kamu sudah cukup. Kamu tidak butuh validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Kamu adalah pemeran utama di panggungmu sendiri, bukan figuran yang mencari perhatian di panggung orang lain. Ulangi dalam hatimu seperti ini. Aku berhenti mengejar apa yang bukan hakku. Aku mulai menarik apa yang memang hakku. Aku fokus membangun taman diriku, dan aku percaya pada waktunya semesta. Lalu buka matamu pelan-pelan, lihatlah sekelilingmu, dunia masih sama, tapi kamu sekarang punya kendali atas energi kamu. Mulai besok, jangan jadi pemburu yang kelelahan ya, jadilah magnet yang tenang. Sekian dulu ya teman-teman episode 10 kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan Airalun Podcast. See you di episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Tetap semangat.